بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kehidupan kita di dunia tidak lepas dari yang namanya ujian, baik dengan hal-hal yang sifatnya berupa kenikmatan ataupun hal-hal yang sifatnya penderitaan. Maka tentu setiap muslim akan ditimpa imma senang, imma sedih. Maka di saat ini insya Allah ada beberapa terapi yang diajarkan oleh syariat ketika menghadapi kesedihan, menghadapi kegalauan. Apalagi kita hidup di masa pandemi sekarang ini. Di antara tips yang pertama adalah dengan meningkatkan iman dan amal saleh. Karena Allah menjanjikan orang yang senantiasa untuk berusaha meningkatkan keimanan dan amal saleh, Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang bahagia. Hati akan menjadi tenang. Allah Ta'ala berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyanahu hayatan thayyibah wa lanajziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Ini dalam surah An-Nahl ayat 97. Barang siapa yang beramal saleh, laki-laki ataupun perempuan, kata Allah, sementara dia beriman. Nah, syaratnya dia beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan menganugerahkan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kata para ulama, kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, yakni hayatan as-sa'adah. Ini kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Itu di dunia dan di akhirat. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan di akhirat Allah akan membalas, memberi dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka dilakukan ketika di dunia. Oleh karena itu hati akan tenang dengan beriman, dengan beribadah, dengan beramal saleh. Allah mengatakan, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan beribadah kepada Allah, hati ini menjadi tenang. Makanya kalau orang sudah beriman, apapun yang menimpanya baik bagi dia. Apakah dia kesenangan-kesenangan ataupun kesulitan, kesusahan-kesusahan akan baik baginya. Rasulullah SAW mengatakan, "Ajaban li amril mu'min anna amrahu kullahu khairun." Sangat mengagumkan urusannya seorang mukmin, bahwasanya perkara semuanya itu baik baginya. Lalu kata Nabi SAW, "In asabathu sarra fasyakara fakana khairun lah." Apabila seorang mukmin mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan, lalu dia bersyukur, maka dia baik, akan mendapatkan kebaikan. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Sebaliknya, kalau seorang mukmin ditimpa kemudaratan, ditimpa kesulitan, kesusahan, lalu dia bersabar, maka dengan sabar itu kebaikan baginya. Maka yang pertama iman dan amal saleh. Al-amr tsani, yang kedua, di antara kiat sebagai penolak galau, pengusir galau adalah hendaklah seorang muslim mengingat bahwa dengan musibah Allah memberikannya pahala yang besar. Ya. Nabi SAW mengatakan, "Ma yusibul muslimin nasabin wala wasabin." Tidaklah seorang muslim ditimpa berupa nasab, ditimpa yakni berupa keletihan, wala wasab ataupun penyakit, wala ham atau kebingungan, wala huznin atau kesedihan, wala adza ataupun gangguan-gangguan, wala gham ataupun yakni kesusahan, kebingungan, hatta syaukati yushaquha, sampai duri yang menusuknya, illa kafarallahu biha min khatayahu, kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dengan sebab musibah yang menimpanya. Maka muslim ingat setiap musibah menjadikan pahala baginya. Terus yang ketiga, di antara obat galau adalah hendaklah ingat hakikat dunia, bahwa dunia adalah negeri yang panah,
negeri yang tidak akan kekal selamanya. Ini kalaupun kita menderita, penderitaan tidak akan lama dan akan digilirkan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, kata Allah. Dan masa kejayaan, masa kehancuran, masa kesenangan dengan kesulitan akan digilirkan, kata Allah, kepada di antara manusia. Jadi ingatlah bahwanya dunia demikianlah, romantika dunia tidak akan dalam satu keadaan. Maka dengan ingat itu kita akan terasa enteng. Makanya kata Nabi bahwa dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Ingat kehinaan dunia. Ya, maka dengan itu akan ringan beban kita, akan ringan apabila kita mendapatkan ujian dan musibah. Kemudian yang keempat, bahwa dalam kehidupan dunia kita harus ingat memperbanyak doa. Doa untuk menghilangkan segala kesulitan, karena Nabi telah mengajarkan bagaimana di antara doa untuk menghilangkan kesulitan, doa yang dibaca Nabi misalnya ketika mendapatkan kesulitan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu indal karb. Nabi biasa membaca kalau mendapatkan kesulitan, yaitu kata Nabi, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Dibaca doa ketika mendapatkan kesulitan, dan Allah mengatakan, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya, kata Allah, tentang aku, sesungguhnya aku dekat, aku mengijabah doa siapa yang berdoa kepadaku, maka penuhi panggilanku, aku akan mengijabah doa. Maka kata Allah SWT, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian, aku akan mengijabah doa kalian. Di antara doa galau at-tawakkul. At-tawakkul 'ala Allah, yakni bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah para jamaah sekalian, rahimani rahimakumullah, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Bertawakal kepada Allah akan dicukupi segala kebutuhan oleh Allah, dihilangkan segala kesulitan. Maka kata Al-Imam Ibnu Qayyim, tidak ada di antara amalan ibadah, dan tawakal bagian dari ibadah, yang lebih dahsyat pahalanya melebihi tawakal. Dan makna tawakal yakni al-i'timad, bergantung, i'timadul qalbi 'ala Allah, menyandarkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bittikhadil asbab syar'iyyah, dengan mencari sebab-sebab yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara resep agar kita terhindar dari segala kegalauan, agar Allah ganti kesulitan, kesusahan, kesedihan, kegalauan kita dengan kebahagiaan. Dan ingat, bahagia letaknya di hati. Bahagia bukan di harta, bahagia bukan di jabatan, bahagia bukan di sehatnya badan, tapi bahagia adanya di hati. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu salama ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.